Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian, NIM 2143018. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tugas 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tugas yang pertama adalah jelaskan sejumlah proteksi yang Anda terapkan agar terhindar dari computer crime sewaktu Anda menggunakan ATM, digital payment, dan berinteraksi di media sosial. Menurut saya, proteksi yang dapat kita lakukan agar terhindar dari cybercrime sewaktu menggunakan ATM seperti lebih siaga. Ketika Anda melakukan transaksi ATM, kita harus lebih teliti dalam melihat berbagai benda di sekitar kita yang kita anggap mencurigakan. Karena bisa saja salah satu benda tersebut merupakan kamera tersembunyi yang dipasang untuk mengintai para korban yang dilakukan oleh para pelaku cybercrime. Dan kita juga harus membiasakan diri ketika kita memasuki ATM, maka gunakan salah satu tangan kita untuk menutupi tangan lainnya saat memasukkan PIN ATM. Sedangkan saat menggunakan digital payment, proteksi yang dapat kita lakukan adalah kita tidak boleh sembarangan membagikan kode OTP yang masuk dan selalu memantau notifikasi di HP kita. Untuk proteksi yang dapat kita lakukan agar terhindar dari cybercrime ketika berselancar di sosial media, yaitu yang paling utama adalah kita tidak mengunggah berbagai informasi yang bersifat privasi. Soal yang kedua adalah carilah satu berita atau satu artikel tentang komputer crime lalu berikan tanggapan Anda atas pernyataan ini. Apakah selalu berulang kasus komputer setiap tahun akibat dari keteledoran manusia, pelaku kejahatan komputer yang semakin pintar, proteksi sistem informasi yang lemah, dan hukuman yang ringan? Baiklah, pada artikel kali ini saya menampilkan yaitu kebocoran data Bank Indonesia. Apakah selalu berulang kasus komputer crime setiap tahun akibat dari keteledoran manusia? Ya, kasus komputer crime cukup sering terjadi, bahkan terkadang kasus ini terjadi beberapa kali dalam setahun. Selanjutnya adalah apakah selalu berulang kasus komputer crime di setiap tahunnya akibat dari kejahatan komputer yang semakin pintar? Ya, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin meningkat. Para pelaku komputer crime cukup ahli dalam memilih, menggunakan, dan merakit berbagai teknologi dalam melancarkan aksinya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah selalu berulang kasus komputer crime akibat dari proteksi sistem informasi yang lemah? Ya, proteksi sistem informasi yang lemah akan sangat memudahkan para pelaku komputer crime dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya adalah apakah selalu berulang kasus komputer crime setiap tahunnya akibat dari hukuman yang ringan? Hukuman yang ringan tentu akan membuat siapapun para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, karena menurut mereka apa yang mereka lakukan jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Pertanyaan ketiga adalah apakah tren digitalisasi berbagai layanan publik saat ini menurut Anda telah dibarengi dengan tingginya kesadaran untuk melindungi keamanan data maupun edukasi perilaku manfaat komputer internet yang bertanggung jawab? Jelaskan. Menurut saya, tren digitalisasi berbagai layanan publik saat ini telah dibarengi dengan tingginya tingkat kesadaran melindungi keamanan data maupun edukasi perilaku pemanfaatan komputer internet yang bertanggung jawab. Misalnya saja saat kita masuk ke salah satu akun digital yang kita gunakan, kita harus memasukkan kata sandi, OTP, verifikasi sidik jari, verifikasi wajah, dan lain sebagainya. Sedangkan edukasi perilaku pemanfaatan komputer internet yang bertanggung jawab juga kerap kali telah dilakukan oleh pelayanan publik. Salah satunya edukasi pemanfaatan komputer pada acara webinar dengan tema bebas, aman, dan bertanggung jawab dalam berselancar di ruang digital. Pertanyaan selanjutnya adalah jawablah permasalahan 5.2 buku Romei halaman 168. Yang pertama, definisikan penipuan, pencegahan penipuan, deteksi penipuan, dan investigasi penipuan. Definisi penipuan merupakan suatu cara untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Pencegahan penipuan merupakan suatu proses cara tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu penipuan tidak terjadi. Definisi deteksi penipuan. Deteksi penipuan merupakan suatu proses atau kegiatan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, mengurangi, dan mencegah terjadinya penipuan. Definisi investigasi penipuan.
merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan dalam menyelidiki dan mengumpulkan bukti yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi penipuan. Buatlah daftar. Pertanyaan selanjutnya adalah buatlah daftar 4 gejala penipuan personal. Yang pertama adalah gaya hidup glamor. Yang kedua, pengendalian internal, sistem akuntansi dan pengendalian prosedur perusahaan. Yang ketiga, keganjilan dalam akuntansi. Yang keempat, keganjilan dalam melakukan analisis gejala kecurangan. Pertanyaan selanjutnya adalah buatlah daftar 2 prosedur yang dapat Anda ikuti untuk mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh John. Yang pertama adalah Alice harus melakukan pengecekan terhadap barang atau persediaan yang telah dibeli John, serta mengkonfirmasi kembali apakah benar John telah melakukan transaksi pembelian barang. Selanjutnya adalah Alice juga harus meminta bukti pembayaran dan pembelian yang dilakukan oleh John. Pertanyaan kelima, jawablah pertanyaan diskusi 6.2 buku Romi halaman 210. Apakah motif dilakukan orang-orang melakukan hacking? Mengapa hacking menjadi sangat populer pada tahun-tahun terakhir? Apakah Anda menganggap hacking menjadi sebagai penipuan? Motif utama orang-orang melakukan hacking adalah uang yang dapat mereka peroleh dengan mencuri kata sandi, detail bank, menyimpan informasi pelanggan yang mereka dapatkan untuk mendapatkan tebusan. Mengapa hacking menjadi sangat populer tahun-tahun terakhir? Hacking menjadi sangat populer pada tahun-tahun terakhir karena profesi hacking dianggap menjadi sangat keren di berbagai kalangan anak muda. Hacking juga dianggap mempunyai daya intelektual yang sangat tinggi. Apakah Anda menganggap hacking sebagai penipuan? Tidak. Untuk saya pribadi, saya menganggap bahwa hacking itu sebagai suatu perbuatan yang melakukan pembobolan, di mana para hacking selalu menjalankan aksinya dengan menerobos atau merusak suatu sistem keamanan pada suatu sistem. Di pertanyaan yang keenam adalah jawablah permasalahan 6.1 buku Romi halaman 210. Pertanyaannya, apa itu virus komputer? Cantumkan setidaknya 3 alasan. Mengapa virus tersebut berbahaya? Virus komputer merupakan suatu program komputer yang dapat mengadakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Alasan mengapa tidak ada sistem yang sepenuhnya aman dari virus komputer yaitu karena virus komputer dapat masuk melalui aplikasi yang kita install, dapat masuk melalui iklan yang kita lihat di internet, serta dapat masuk melalui flash disk. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa virus komputer menunjukkan sebuah ancaman serius terhadap sistem informasi kerusakan apa yang diakibatkan? Karena virus menyerang komputer merupakan ancaman bagi komputer itu sendiri. Terdapat berbagai kerusakan yang disebabkan oleh virus komputer, yaitu komputer menjadi lambat, proses boosting sistem operasi menjadi lambat, serta berbagai kerusakan lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sebuah virus menjelma menjadi sebuah Trojan horse? Virus menjelma menjadi Trojan horse jika mereka bisa tidak aktif dalam beberapa periode waktu sampai adanya pemicu oleh perubahan dalam sistem. Pertanyaan terakhir adalah langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk menghindari penyebaran virus komputer? Yang pertama, jangan tertarik dengan iklan yang mempromosikan perangkat lunak antivirus secara gratis. Yang kedua, install antivirus yang terpercaya untuk melakukan pemindaian, identifikasi, dan penghancuran virus. Yang ketiga, pastikan bahwa versi terbaru dari program antivirus terpasang. Yang keempat, lakukan pemindaian pada komputer termasuk seluruh email yang masuk. Mungkin sekian video pada kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.